Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Afil dengan NIM R1B1 23001. Saya dari program studi geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haliluleo. Jadi, di sini pada pembuatan video ini saya akan menjelaskan terkait dengan rekonstruksi citra satelit menggunakan teknik gap filling pada citra lensa 7 SLC off. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktikum pada mata kuliah PJ Fotografi dan Non-Fotografi. Baik, langsung saja. Tujuan pada pembuatan video ini saya akan menjelaskan bagaimana memahami penyebab terjadinya SLC off pada citra lensa 7 YTN. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan metode gap filling untuk menghasilkan citra utuh dan lag analisis. Untuk ketiga, selanjutnya dapat melakukan analisis tutupan lahan pada citra hasil gap filling. Mungkin yang pertama yaitu kita harus memahami kenapa citra lensa 7 SLC off terjadi kerusakan. Jadi pada 31 Mei 2003, citra lensa 7 ETM itu pada bagian scan lens correction pada sensornya mengalami kerusakan atau sering disebut juga SLC off. Jadi ini mengakibatkan hasil perekaman citra lensa 7 tidak lengkap atau rusak dan terdapat garis-garis hitam pada citra atau terjadi stripping. Ini menyebabkan adanya celah atau gap yang membuat areanya tidak memiliki nilai piksel. Jadi di sini dapat dilihat di samping ini salah satu citra satelit lensa 7 yang mengalami kerusakan. Jadi di sini ada garis-garis putih atau garis hitam yang membuat citra ini mengalami gap atau areanya tidak memiliki nilai piksel. Kemudian ini gap filling. Jadi metode gap filling ini adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki citra lensa 7 yang mengalami kerusakan tadi. Bagaimana caranya? Nanti sebentar saya jelaskan secara teknisnya. Jadi untuk gap filling ini yang biasa digunakan itu ada dua metode, yaitu terkait dengan moving window atau spasial dan temporal margin. Untuk moving window sendiri ini dia untuk memperbaiki citra satelit lensa 7 dengan dia menggunakan satu perekaman citra, dan dia caranya yaitu nilai piksel yang bolong atau nilai piksel yang hilang ditutupi oleh nilai piksel di sekitarnya. Maksudnya nilai piksel yang bolong ini ditutupi oleh nilai piksel-piksel di sekitarnya. Bedanya dengan temporal margin, kalau temporal margin dia menggunakan dua perekaman citra yang berbeda, waktu perekaman citra yang berbeda. Jadi dia ini istilahnya ditumpang tindihkan antara dua citra ini. Jadi dua citra ini diusahakan itu untuk perbedaan harinya atau perbedaan waktu perekamannya tidak terlalu jauh. Minimal perbedaannya kan citra lensa 7 itu resolusi temporalnya 16 hari. Jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk mencari citra dua perekaman yang intervalnya atau selisih perekamannya itu 16 hari. Supaya apa? Supaya kan setiap hari objek di permukaan bumi itu mengalami perubahan. Maksudnya terjadinya perubahan penggunaan lahan. Jadi di waktu 1 atau 2 hari atau 16 hari itu terjadi perubahan penggunaan lahan. Sehingga apabila kita tumpang tindihkan antara dua citra yang memiliki waktu perekaman yang terlalu jauh, itu akan mengalami ketidakakuratan dari hasil objek yang kita tumpang tindihkan. Jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk mencari citra yang waktu perekamannya perbedaan 16 hari atau perbedaan bulan. Usahakan jangan memilih untuk di temporal margin mendownload citra atau menggunakan citra yang dua perekaman ini perbedaan tahun. Itu akan menghasilkan hasil data citra atau gap filling yang memiliki keakuratan yang rendah. Jadi mungkin seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cara
menggunakan teknik gap filling, menggunakan moving window dan temporal merging. Jadi secara teknisnya nanti saya lanjutkan. Nah, jadi di sini saya berikan gambaran kecil atau contoh kecil, yaitu citra yang sebelum gap filling dan sesudah gap filling. Jadi di sebelah kiri ini citra yang sebelum gap filling dan ini citra yang sesudah gap filling. Bagaimana caranya sehingga menghasilkan ini? Baik, saya akan masuk di teknisnya. Jadi di sini saya telah menyiapkan data citra lenset 7 yang mengalami SLC off atau kerusakan. Jadi di sini dua waktu perekaman yang berbeda, yaitu perekaman pada tahun 2022, sama-sama pada tahun 2022, tetapi memiliki waktu tanggal perekaman yang berbeda, yaitu satunya pada tanggal yaitu satunya pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Dan citra satunya pada tanggal 6 bulan 8. Jadi di sini perbedaan waktunya 16 hari. Jadi ini data citra sangat bagus karena kenapa perbedaan waktunya 16 hari. Tadi juga saya lupa sampaikan. Di antara kedua waktu perekaman ini diusahakan itu yang terjadi stripping atau yang bolong pada citranya itu harus tumpang tindih. Maksudnya antara yang bolong dengan ini tidak sama. Maksudnya sehingga antara dua citra ini, dua waktu perekaman berbeda ini, dia itu tertutupi. Jadi di sini saya menggunakan citra yang 7 SLC off. Untuk band yang dipakai itu RGB, yaitu dimana citra yang 7 itu RGB-nya itu band 3, band 2, dan band 1. Baik, langkah pertama yaitu masuk di ArcGIS. Oke, setelah masuk di ArcGIS, kita masukkan data citra lenset 7 perekaman 1 maupun perekaman 2. Sini kontrol, kemudian tarik pada ArcGIS. Jadi baik, di sini sudah ada band citra lenset 7 perekaman 1 maupun perekaman 2. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita komposit band antara perekaman 1 dan perekaman 2 juga. Sama, kita komposit band sebelum dilakukan pengolahan. Jadi untuk aplikasi yang saya gunakan di sini yaitu ArcGIS dan NV5.3, NV Classic. Jadi di sini saya akan melakukan komposit band pada citra lenset 7 perekaman pertama maupun perekaman kedua. Untuk RGB-nya itu 321. Jadi di sini perekaman 1 itu pada tanggal 20 bulan 7. Sesuaikan tanggalnya. Tiga, 2, 1. Tanggal 20 bulan 7. Baik, langsung saja kita masuk di Windows, bagian analisis, dan kita kontrol semua band pada perekaman 1 tanggal 20 bulan 7. Kontrol terus 3, 2, 1. Kita komposit band.
Oke, baik. Di sini sudah ada composite band untuk citra perekaman tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Selanjutnya kita composite band untuk perekaman kedua atau perekaman pada tanggal 6 bulan 8 tahun 2022. Jadi kita atur lagi dari 3, 2, 1. Baik, di sini sudah. Oke, kita masuk kembali di Windows. Metodenya sama, image analisis, kemudian kita kontrol atau blok band 3, 2, 1, kemudian composite band. Oke, baik. Kita matikan yang ini. Nah, jadi di sini sudah ada dua citra dengan perekaman yang berbeda. Nah, jadi di sini itu wilayah kajianku, yaitu saya memakai untuk di sini data citra ini ada Kabupaten Sumba Barat. Jadi di sini Kabupaten Sumba Barat. Jadi antara dua citra ini saling menutupi untuk wilayah kajian atau area yang saya gunakan. Jadi di sini saya bisa gunakan untuk dua perekaman ini. Mungkin di area bagian ini tidak saling menutupi, tetapi di area ini untuk wilayah kajian yang akan saya gunakan itu tertutupi. Baik, saya akan masukkan dulu SAP wilayah kajian yang akan saya gunakan. Itu Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini terjadi error. Data praktikum. Ya, ini SAP Sumba Barat. Sumba Barat SAP. Nah, jadi di sini ada Kabupaten Sumba Barat. Di sini tidak terjadi keyfilling. Kalau saya matikan satu, nah ini di sini terkena gap di area gapnya. Kalau saya aktifkan dua-duanya, nah di sini tidak terjadi gap atau dua data citra dengan waktu perekaman yang berbeda ini tertutupi. Baik, langsung saja. Proses selanjutnya yaitu ketika kita sudah memastikan bahwa dua citra ini saling menutupi untuk wilayah area kajian yang kamu gunakan, untuk selanjutnya itu kita ekspor ini yang sudah di composite band. Untuk selanjutnya kita lakukan pengolahan di ArcGIS, di aplikasi Envy. Baik, klik kanan, kemudian data, ekspor data. Tunggu sabar. Jadi kita usahakan ini perekaman satu di atas. Oke, baik. Klik kanan, data, ekspor data, kemudian pilih lokasi penyimpanan. Jadi saya telah menyiapkan lokasi penyimpanan di data E.
pilih lokasi penyimpanan. Jadi saya telah menyiapkan file tadi data praktikum, kemudian di ini ujian praktikum PJ fotografi dan non fotografi, dan klik OK. Ujian PJ fotografi dan fotografi. Nah, ketika sudah memilih penyimpanan, kita tulis di sini waktu perekamannya, yaitu tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Oke, kemudian kita save. Sama dengan waktu perekaman untuk tanggal 6 bulan 8, kita lakukan ekspor. Supaya apa? Supaya ini bisa dimasukkan di dalam aplikasi Envy. Jadi ketika kita memasukkan data citra itu kita harus ekspor dulu dari ArcGIS ke Envy. Kita lakukan ekspor, oke. Sama data, ekspor data. Kemudian di sini penyimpanannya sudah mengikuti penyimpanan yang pertama tadi. Jadi di sini kita tulis tanggal 6 bulan 8 2022. Oke, kita save. Kemudian oke, baik, ketika saya ekspor, kita keluar untuk lakukan pengolahan di aplikasi Envy. Kita cek dulu. Oke, di sini sudah ada hasil ekspor. Kemudian kita masuk di aplikasi Envy untuk melakukan teknik gap filling yang telah saya berikan penjelasan singkatnya tadi, yaitu teknik moving window dan temporal margin. Kemudian bisa juga kita masukkan citra yang terlebih dahulu atau kita langsung lakukan pre-processing atau metode gap filling tadi. Jadi di sini saya memilih untuk memasukkan citra dua perekaman yang berbeda tadi, yaitu caranya file, kemudian cari penyimpanan yang telah disimpan tadi. Jadi di sini ada dua perekaman, yaitu tanggal 20 dan tanggal 6 bulan 8. Kemudian buka. Jadi sudah dua perekaman, dua citra yang telah dikomposi di ArcGIS tadi. Kemudian kita lakukan metode gap filling. Jadi pertama itu metode moving window atau spasial. Jadi dia menggunakan salah satu dari ini saja, dari satu waktu perekaman. Jadi satu perekaman ini dia menutupi citra-citra yang bolong itu dengan citra-citra di sekitarnya, jadi tidak memerlukan dua citra. Jadi kita bisa pilih perekaman pertama atau citra perekaman kedua. Metodenya sama. Jadi basic tools, pre-processing, kemudian data spesifik. Kita cari Landsat TM, kemudian Landsat Gap Fill. Ketika sudah masuk di sini, kita memilih tadi yang saya sudah jelaskan tadi, metode moving window dan temporal margin. Jadi untuk moving window itu dia single file gap fill. Untuk temporal margin dia di sini ada dua, yaitu to band gap fill dan to band gap fill untuk lokal. Kalau di sini global. Jadi yang kita gunakan adalah lokal supaya hasilnya bagus. Jadi di sini pertama untuk single file atau metode moving window. Jadi di sini menggunakan satu perekaman citra. Kemudian atur penyimpanannya kita masukkan di tempat penyimpanan tadi di data praktikum, kemudian ujian praktikum fotografi. Kemudian kita
masukkan nama file. Nama filenya di sini saya menamakan hasil moving window, hasil GFill moving window. Buka, kemudian kita oke. Nah, kita pilih di antara waktu perekaman ini, perekaman tanggal 20 bulan 7 atau perekaman tanggal 6 bulan 8. Jadi di sini saya memilih perekaman pertama saja, tanggal 20 bulan 7, kemudian oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, jadi di sini sudah ada hasilnya untuk GFill metode moving window. Nah, kemudian kita lakukan GFill menggunakan metode temporal margin atau menggunakan dua perekaman citra dengan waktu yang berbeda. Jadi sama prosesnya, yaitu basic tools, kemudian pre-processing, data spesifik, kemudian lens CTM, dan kita masuk pada lens GFill. Nah, jadi di sini kan tadi saya bilang ada dua metode to bend GFill atau dua metode untuk temporal margin, yaitu global dan lokal. Kalau untuk global dia untuk area yang luas, maksudnya kalau kita gunakan lokal untuk area yang luas, maka ini akan mengalami proses yang lama. Jadi di sini area yang saya gunakan tidak terlalu luas. Nah, dan untuk hasilnya itu, untuk hasil global itu kurang spesifik atau kurang detail. Sedangkan untuk lokal itu detail. Jadi di sini saya menggunakan lokal. Nah, kemudian kita atur penyimpanan lagi, penyimpanan di sini, dan kita namakan hasil temporal margin. Hasil temporal margin, kemudian buka, kemudian oke. Nah, jadi di sini ada dua. Tadi kan cuma satu untuk memilih satu perekaman. Jadi di sini dua, dia memilih satu perekaman pertama dan perekaman kedua. Jadi kita klik pada browse, kemudian memilih perekaman satu atau perekaman pada tanggal 20 bulan 7, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita masukkan perekaman kedua pada tanggal 6 bulan 8 2022, kemudian oke lagi. Nah, saya sudah masukkan dua citra dengan pakai perekaman berbeda ini, maka kita klik oke. Nah, dia ini prosesnya agak lama karena memang dia menggunakan dua citra itu agak lama. Kita tunggu sampai selesai.
Ya memang ini dia metodenya agak lama. Beda dengan single band atau moving window. Tapi untuk keakuratan hasil dari gap fill ini yang bagus digunakan untuk analisis tutupan lahan atau penggunaan lahan itu metode temporal margin. Kenapa? Kalau untuk single band atau spasial atau moving window dia itu kan untuk menutupi hasil kekosongan citranya atau terjadi stripping itu dia menggunakan piksel-piksel di sekitarnya atau nilai rata-rata piksel di sekitarnya. Jadi itu menurutku kurang akurat karena kenapa? Misalnya ini, setiap piksel itu kan mewakili objek tertentu atau memiliki nilai pantulan yang berbeda. Jadi apabila area yang kosong ini ditutupi oleh area piksel di sekitarnya, maka sudah tidak terjadi hasil keakuratan. Kenapa? Karena misalnya ini antara piksel yang bolong itu sebenarnya adalah wilayah permukiman dan piksel di sekitarnya misalnya hutan. Maka hutan ini dan piksel yang bolong untuk wilayah permukiman ini ditutupi oleh wilayah hutan. Maka itu akan terjadi kesalahan dari objek itu sendiri. Nah, sehingga itu mengakibatkan untuk klasifikasi tutupan lahan tidak cocok untuk menggunakan metode moving window atau spasial. Nah, untuk metode temporal margin ini dia cocok untuk digunakan untuk klasifikasi tutupan lahan karena kenapa dia hanya kan memiliki waktu perekaman yang berbeda. Apabila waktu perekamannya cuma bedanya 16 hari, maka di 16 hari ini atau di 16 hari ini apabila tidak ada perubahan penggunaan lahan, adapun ada perubahan penggunaan lahan maka itu skalanya kecil. Maksudnya misalnya dari wilayah lahan kosong misalnya lahan terbuka misalnya dijadikan lahan terbangun kayak bangunan atau apa itu pun skalanya akan kecil. Kecuali perbedaan tahun ini akan mengalami tingkat perbedaan dari objek dua hasil perekaman ini. Jadi kenapa? Jadi sebentar saya akan lakukan klasifikasi untuk menggunakan metode temporal margin. Jadi di sini sudah ada hasilnya untuk metode hasil temporal margin dan moving window. Jadi kita cek di sini untuk metode moving window. Jadi di sini ada hasilnya tiadami gap. Kita bedakan dengan citra yang belum di gap fill. Rekaman pertama yang display kemudian load. Jadi di sini ada gap-gap. Beda dengan citra yang telah di gap fill. Untuk temporal merging sendiri, dia temporal merging masih terjadi gap. Karena kenapa? Ada sebagian dari waktu perekaman pertama dan citra perekaman kedua itu ada area yang saling tidak tertutupi. Tapi intinya di wilayah kajian yang kita gunakan tertutupi. Kita bedakan yang display, kemudian kita load untuk hasil temporal merging. Ini jadi dia agak hitam memang, tapi ketika kita masukkan di ArcGIS kita potong ini akan terang. Baik, mungkin langsung saja masuk di aplikasi ArcGIS. Kita masukkan, kita cari data yang telah kita simpan tadi, hasil moving window dan temporal margin. Kita kontrol, kemudian masukkan dua hasil gap fill. Masukkan yes. Oke.
Baik, jadi ini hasil untuk moving window. Hasil gap fill moving window. Untuk hasil gap fill untuk temporal merging ini dapat dilihat memang dia agak hitam. Tapi ketika kita melakukan pemotongan pada area kajian ini akan terang. Mungkin langsung saja kita gunakan. Nah, di sini dapat dilihat perbedaannya antara citra yang belum dilakukan proses gap fill atau citra yang masih memiliki kerusakan SLC off, citra yang setuju SLC off, dan citra yang telah diperbaiki. Jadi ini citra yang telah diperbaiki untuk moving window, dan ini untuk citra yang diperbaiki menggunakan metode temporal margin. Kemudian kita lakukan clip atau pemotongan citra pada wilayah kajian yang akan kita gunakan. Jadi di sini tadi kan selanjutnya ini kita lakukan klasifikasi tutupan lahan. Jadi saya jelaskan tadi sedikit kenapa saya menggunakan metode temporal margin untuk klasifikasi tutupan lahan, karena dia ini untuk keakuratan objeknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan moving window. Karena kenapa? Kalau moving window dia pasti terjadi kesalahan klasifikasi dari proses yang telah kita lakukan gap fill sendiri tadi. Di sini metode moving window dia memang terang tapi dia agak blur. Kenapa? Karena hasil nilai-nilai pixel yang bolong ditutup oleh nilai pixel yang lain, sehingga antara misalnya pixel ini dengan pixel ini, misalnya ini yang bolong. Yang bolong tadi misalnya area permukiman, tapi di sekitarnya ini misalnya hutan. Maka hutan ini akan menutupi area permukiman ini. Nah, jadi terjadi kesalahan dalam metode moving window itu sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan metode temporal merging untuk melakukan klasifikasi tutupan atau penggunaan lahan. Jadi di sini saya sudah masukkan SHP-nya untuk area Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat. Sumba Barat, kita lakukan klik, masuk di Windows, bagian analisis, kemudian kita klik hasil temporal margin, kemudian kita klik. Oke, baik. Jadi sini sudah ada hasil area studi untuk data citra temporal margin. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi. Untuk klasifikasi sendiri kita lakukan lagi di NV, yaitu teman-teman bisa lihat, bisa mengklasifikasikan secara sendiri. Yaitu, nah, di sini saya akan menampilkan saja hasil klasifikasinya yang telah saya lakukan. Apabila saya lanjutkan dengan video tutorial atau cara klasifikasinya itu akan lama, agak sedikit lama, karena saya menggunakan metode supervised atau klasifikasi terbimbing. Jadi saya akan lakukan lagi training sampel dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sini saya akan hasilkan saja. Jadi ini data citra yang telah diperbaiki atau data citra area wilayah kajian yang akan saya gunakan yang telah diperbaiki. Jadi di sini sudah bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut terkait dengan tutupan dan penggunaan lahan. Jadi di sini tidak ada lagi yang bolong-bolong, tidak ada lagi data citra yang bolong. Jadi kita tinggal lakukan klasifikasi tutupan atau penggunaan lahan. Untuk hasil klasifikasi tutupan lahan yang telah saya lakukan proses, yaitu ini saya akan masukkan di data praktikum ini. Jadi saya menggunakan metode maksimum likelihood. Ini maksimum likelihood, kemudian masukkan. Nah, jadi inilah proses hasil klasifikasi dari data citra. Jadi ada 3 proses, ada 2. Jadi pertama tadi melakukan gap fill atau perbaikan dari citra lensa 7 SLC off atau citra lensa 7 yang mengalami kerusakan. Nah, ketika sudah lakukan gap fill, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal melakukan klasifikasi
tutupan pembelahan lahan dari citra hasil temporal merging yang telah kita lakukan tadi. Baik, di sini sudah ada. Jadi ada 3 kelas secara umum, yaitu lahan terbangun, lahan terbuka, dan vegetasi. Untuk lahan terbangunnya itu warna merah, kemudian lahan terbuka warna kuning, dan vegetasi warna hijau. Nah, kita klik lagi dengan wilayah Sumba Barat, Windows, bagi analisis, dan select hasil maksimum likelihood, kemudian kita select. Oke, baik, di sini sudah ada hasil dari klasifikasi tutupan atau penggunaan lahan. Jadi ini masih berbentuk raster. Nah, nanti pengolahan selanjutnya itu kalau teman-teman mau ubah ini ke bentuk poligon, jadi itu yaitu raster to polygon. Di sini search, kemudian raster to polygon. Jadi di sini saya hanya menjelaskan sampai di sini saja. Dari data citra yang sudah di Gfil, kita lakukan klasifikasi, dan inilah hasil klasifikasi yang telah saya lakukan. Jadi itu teman-teman bisa mencari tutorial sendiri terkait dengan klasifikasi tutupan lahan di aplikasi Envi. Jadi di sini sudah ada hasilnya. Baik, itulah tadi hasil proses dari kenapa terjadi kekosongan atau data citra yang hilang di Lenset 7 ETM karena terjadi kerusakan sensor pada aplikasi pada citra pada satelit terjadi kerusakan sensor sehingga mengakibatkan kerusakan pada citra Lenset 7. Nah, metode yang digunakan untuk memperbaiki citra yang rusak ini atau terjadi stripping ini yaitu menggunakan metode Gfil. Tadi untuk metode Gfil ada 2, yaitu temporal merging dan moving window. Jadi itulah prosesnya secara teknisnya. Kemudian kembali. Nah, jadi sini baik, mungkin itu saja tadi tutorial terkait dengan penggunaan metode Gfil untuk memperbaiki citra Lenset 7 SLC-off. Mungkin itu saja sedikit tutorial video dari saya terkait dengan perbaikan citra Lenset 7 SLC-off menggunakan metode Gfil. Tadi ada 2 metode, yaitu moving window dan temporal merging. Untuk moving window dia menggunakan 1 waktu perekaman, dan untuk temporal merging dia menggunakan 2 citra dengan waktu perekaman yang berbeda. Nah, setelah dilakukan Gfil, kita akan mendapatkan hasil citra yang utuh atau tidak lagi terjadi stripping atau bolong. Jadi setelah kita dapat citra, kita lakukan klasifikasi tutupan lahan. Dari hasil citra tadi, kita bisa melakukan klasifikasi tutupan lahan. Mungkin itu saja sedikit tutorial video dari saya terkait dengan perbaikan citra Lenset 7 SLC-off menggunakan metode Gfiling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.